Saudara, Hari Raya Idul Fitri dirayakan umat Muslim di seluruh dunia dalam suasana pandemi. Begitu juga di negara Qatar. Setelah beberapa hari berlalu, seperti apa suasana Idul Fitri di negara Qatar dan dengan kasus COVID-19 di negara tersebut bagaimana? Saat ini kita telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia Bapak Ridwan Hasan yang juga asal Sumsel. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Waalaikumsalam. Lembang? Baik, Alhamdulillah Bapak. Baik Bapak, Ya, bagaimana dengan suasana Hari Raya Idul Fitri di Qatar? ya. Pada dasarnya suasana Idul Fitri di Qatar hampir sama dengan Idul Fitri di berbagai tempat lain ya di dunia, yaitu dengan keprihatinan dan keterbatasan pergerakan. Tapi Alhamdulillah, seiring dengan penurunan laju kasus harian di Qatar dari hampir 1.000 kasus per hari menjadi sekitar 250 kasus, kemarin Alhamdulillah sholat Id sudah diizinkan di masjid dan di lapangan-lapangan. Tapi hanya untuk kaum pria ya. Jadi ibu-ibu mau tidak mau dia sholat di rumah gitu. Jadi tetap dengan keterbatasan, hanya saja kegiatan yang sifatnya halal bihalal atau kunjungan keluarga itu dilakukan pun dengan sangat terbatas, sehingga tidak ada majelis yang sifatnya ramai gitu ya. Jadi kunjungan keluarga memang sangat terbatas lah, intinya macam itu. Kira-kira demikian di suasana di sini. Baik, Bapak, Dan apakah ya. Baik, apakah di Qatar sama seperti Indonesia situasi pandeminya, Bapak, ataukah pernah ada WNI atau sampai saat ini masih ada WNI kita yang pernah ataupun masih ada yang terkena COVID-19 seperti itu, atau semuanya sudah dalam keadaan aman dan sehat, Bapak? Oke, baik. Jadi sebelum saya masuk ke pandemi ya, dalam suasana Lebaran ini, alhamdulillah kami pun melaksanakan halal bihalal yang sifatnya online ya, halal bihalal yang sifatnya online dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Nah, kebenaran kemarin itu tamu kehormatan kita adalah Ustadz Said Agil Munawar, wong Palembang juga itu. Jadi hikmahnya dari beliau. Nah, selain itu di sini ada juga kelompok wong Palembang namanya Kompak, keluarga wong Palembang asal Palembang yang juga kemarin sudah melaksanakan halal bihalal terbatas wong Palembang. Nah, mengenai COVID di sini pemerintahnya mengelola COVID itu dengan sangat bijak ya, dengan sangat terukur. Dari kasus yang sifatnya naik turun, mereka melakukan kebijakan buka tutup juga untuk pergerakan manusia ya. Nah, sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan, itu sudah mulai banyak pembatasan, restoran-restoran juga tutup selama bulan Ramadan, sehingga makanan hanya boleh dipesan misalnya secara online. Sehingga pergerakan kita untuk berkumpul itu terbatas, termasuk sholat tarawih pun tidak diizinkan. Tapi alhamdulillah dengan disiplin yang ketat, dengan vaksinasi yang dilakukan secara cepat dan luas ya, dan bahkan semua orang asing pun sudah boleh dikatakan sudah mendapatkan vaksinasi seperti saya dan teman-teman lain ya, WNI juga. Nah, sehingga dengan itu sudah mulai dibuka terbatas. Insya Allah nanti mulai tanggal 18, mulai besok, mereka sudah mengeluarkan satu kebijakan baru, ada 4 tahap, pembukaan kembali aktivitas kemasyarakatan secara bertahap. Jadi per minggu dibuka sedikit, dibuka lagi sambil dinilai perkembangannya. Saat ini jumlah kasus harian di Qatar sekitar 250. Jadi sudah kembali ke titik semula sekitar di awal Januari 2021 kira-kira begitu. Jadi sudah lebih terkendali gitu. Baik, terakhir Bapak mengingat Nah, bahwa ya, tadi ditanyakan juga ya, apakah ada warga Sumatera Selatan yang terkena ya? Ya. Jadi memang warga Sumatera Selatan ini kan menjadi bagian dari total masyarakat Indonesia yang berjumlah 17.000 ya. Nah, kasus COVID yang menimpa warga kita lumayan, ada lebih dari 300 orang sebetulnya. Bahkan saya sendiri pernah juga kena. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak yang kena itu, alhamdulillah semua sehat. Hanya ada 2 saudara kita yang wafat ya, yang meninggal dunia. Ya, kita berdoa, kita baca Fatihah untuk mereka. Nah, dari Sumatera Selatan, keluarga besar Sumatera Selatan, ada pasang suami istri lain ya, yang juga kena dan tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jadi alhamdulillah semua teratur. Kenapa ini bisa? Karena kebetulan dan alhamdulillah kami mempunyai Satgas ya, Satuan Tugas, Gugus Tugas Penanganan COVID yang merupakan kolaborasi antara
masyarakat Indonesia yang ada di Qatar dengan KBRI, sehingga semua data tentang masyarakat Indonesia yang katakanlah yang mengalami COVID itu ya, yang kena wabah COVID itu cepat kita share dan kita bantu ya semaksimal mungkin. Dan kebetulan juga di sini dari 17.000 warga negara Indonesia itu, alhamdulillah paling sedikit ada dua orang dokter ya yang bekerja di perusahaan migas Qatar, dan ada juga beberapa perawat-perawat ya yang begitu aktif menjadi frontliner, menjadi garis depan dalam penanganan COVID, dan tentunya selain dia profesi untuk masyarakat luas, juga sangat perhatian untuk sesama orang Indonesia. Baik. Pak Ridwan, ini mungkin ucapan terakhir nih sebelum kita menutup telepon kali ini untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan nih, selaku Duta Besar Republik Indonesia dan juga asal Sumatera Selatan, boleh dikasih wejangan seperti itu untuk kita yang ada di Sumatera Selatan menggunakan bahasa Palembang, boleh. Bapak, jika berkenan? Boleh. Ada dua ini ya. Pantun dulu ya, pantun. Boleh. Sanjo algayo ku rumah wong tuo. Maki baju teluk belango buatan wa umang. Salam dari kami di Qatar untuk Wong Kito Galo. Terima kasih TVRI Palembang. Nah, untuk pesannya, harto kita nih yang paling bagus itu adalah sabar. Dan ibadah yang paling bagus itu ikhlas. Nah, dalam rangka Hari Raya ini, kita saling memaafkan kekurangan, saling membantu, meningkatkan solidaritas sesuai dengan semangat bulan puasa Ramadan, sehingga insya Allah berbagai macam musibah, wabah yang melanda kita dengan kerjasama, gotong royong, dan dengan doa kepada Allah SWT, insya Allah semuanya dapat teratasi. Terima kasih banyak, salam hormat untuk wong-wong tua di Palembang, dan salam hangat untuk seluruh dulur-dulur di Palembang. Baik, terima kasih Pak Ridwan Hasan. Salam juga, kita sama-sama berdoa supaya mendapatkan yang terbaik gitu ya Pak ya. Dan juga salam dari Indonesia untuk seluruh WNI yang ada di Qatar. Terima kasih Pak Ridwan Hasan untuk waktunya. Dan selamat bekerja kembali. Dan saudara, kini kita beralih ke informasi selanjutnya.